Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Riding. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngevlog ya. Karena berhubung hari ini biasanya kalau bulan puasa itu kita ngabuburit. Oh, bentar, kita melewati penyemprotan dulu. Wah, oke. Oh. Ya baik teman-teman, hari ini saya mau ngevlog teman-teman ya. Kebetulan hari ini saya disuruh nganter kue. Nah ini kue untuk teman saya di kantor pemasaran Al-Fatih di daerah Genting. Jadi sekalian sambil ngevlog tipis-tipis karena memang udah hampir 3 bulan saya nggak bikin video ya teman-teman. Jadi mohon maklum lah karena memang saya bikin konten itu kan sama Mas Gale gitu, karena memang kita beda daerah dan kondisi saat ini kita tahu sendiri, Indonesia lagi berduka ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia karena pandemi salah satu virus corona ya, COVID-19. Jadi kemana-mana kita serba susah teman-teman. Mau keluar juga takut, di rumah tuh udah bosen. Hampir 2 bulan ya kejadiannya, berawal dari tanggal 2 Maret. Sebenarnya saya ini teman-teman ya, parno lah mau keluar-keluar kemana-mana kalau kondisinya memang kayak gini gitu kan. Kondisinya serba tidak memadai kan. Karena memang saya kebetulan di Malang, di lokasinya di Singkaling ya. Hampir 1 bulan yang lalu kan ada salah satu penderita positif juga di daerah sana yang meninggal dunia gitu teman-teman. Jadi menambah keparnoan saya sehingga takut mau keluar kemana-mana. Paling keluar ke depan perumahan aja, cuman beli kue atau bahan sembako gitu. Tapi beberapa hari setelah itu saya memutuskan memang kalau saya di rumah aja mungkin tambah stres teman-teman. Karena kita buat jalan-jalan aja, kita keluar santai sambil ngevlog ya. Karena ini bukan menyalahi aturan teman-teman, karena kita keluar juga ada tujuannya. Dan ini ya, mungkin sambil berbagi tips lah kita ngevlog santai. Jadi kalau teman-teman mau keluar rumah di saat kondisi seperti ini, usahakan teman-teman juga safety gitu teman-teman ya. Nah untuk meminimalisir ya kemungkinan kita, karena kita nggak pernah tahu virus itu kan nggak kelihatan. Nah apalagi dengar-dengar ini gejalanya itu semakin tidak terlihat gitu teman-teman. Nah sehingga membuat kita harus selalu overprotective. Mau nggak mau kita harus overprotective untuk kesehatan kita sendiri gitu kan. Nah ini salah satunya, sampai di beberapa desa itu ditutup teman-teman. Nah persiapan sebelum kalian keluar, mungkin saya bisa berbagi sedikit tips ketika saya mau keluar ya, riding santai seperti ini. Gunakan selalu lengan panjang teman ya. Untuk dari baju sendiri kita gunakan perlengkapan, pakai sepatu, celana panjang, kemudian kaos lengan panjang. Jangan lupa pakai hand gloves ya, atau sarung tangan. Itu juga membantu kita untuk perlindungan. Kemudian untuk muka, yang pasti kita gunakan keselamatan kita, yaitu pakai helm. Jadi jangan sampai teman-teman keluar pakai motor nggak pakai helm, karena penting. Nah apalagi di sisi lain, di saat pandemi seperti ini, kita juga harus menggunakan masker teman-teman kalau keluar ya. Karena kan untuk melindungi bagian muka. Nah kalau teman-teman motoran seperti ini bisa gunakan buff, atau bisa juga menggunakan masker biasa bisa. Yang penting bagian muka ini ketutup teman-teman. Dan usahakan seminimal mungkin teman-teman untuk menggosok bagian muka. Makanya ini saya tutup untuk kaca helm saya ya. Dan lebih aman lagi kalau kita menggunakan helmnya kan full face seperti ini, jadi aman lah. Begitu teman-teman. Itu untuk protektif diri kita sendiri. Jadi
gunakan lengan panjang, celana, sepatu, sarung tangan, kemudian masker, bisa slayer ya. Kemudian untuk perlindungan kalau kita di jalan habis berhenti atau beli bensin, beli kebutuhan pangan, kita bisa menggunakan ini teman-teman. Ini hand sanitizer ya. Kebetulan saya juga bergabung di lab biologi, jadi saya membuatnya ini sendiri dengan teman-teman. Itu ini juga meminimalisir teman-teman, karena kita kan di luar nggak mungkin kita bawa sabun sambil bawa air gitu kan, selalu cuci tangan terus menerus. Sebenarnya hand sanitizer ini tidak diperlukan kalau kondisi kita itu sudah ada di dalam rumah ya, karena lebih efektif ketika kita cuci tangan dengan air yang mengalir kemudian menggunakan sabun yang bersih gitu aja. Tapi karena kondisi kita ada di jalan, kita nggak mungkin, sehingga kita harus gunakan hand sanitizer. Nah, kemudian langkah selanjutnya, usahakan kalau teman-teman keluar ya, jangan banyak berhenti teman-teman, karena kita nggak tahu kan. Memang saat ini dipermudah oleh pemerintah agar kita tahu posisi-posisi di mana orang yang terkena positif corona dengan melalui radar itu yang bisa kita akses lewat ponsel kita ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu, banyak kan info-info geger penderita corona positif kabur dari rumah sakit lah, yang nggak ngaku lah, sehingga malah membuat menderita berbagai banyak pihak. Akhirnya kan ada yang sampai tenaga medisnya itu diisolasi. Nah, auzubillah min syarri dzalik teman-teman ya, jangan sampai seperti itu, karena kita juga kondisinya harus jaga, kita harus jujur. Kalau ada sakit keluhan apapun, segera periksakan ke dokter atau konsultasi ke pihak medis terkait gitu teman-teman. Nah, kenapa saya bilang tadi untuk tidak berhenti kalau kita motoran, karena kita nggak tahu teman-teman tempat tersebut apa sudah disinggah apa belum. Bukannya seuzon ya, tapi memang itu salah satu bentuk protektif kita. Jadi kita nggak pernah tahu tempat itu bekas diduduki siapa atau ditempati siapa. Jadi jangan berhenti. Kalau memang teman-teman perginya ke toko ya silakan ke toko. Kalau pengen main-main ke rumah teman, pastikan tempat teman kalian aman, dan udah diem aja di rumah teman kalian, nggak usah pergi kemana-mana atau nongkrong di samping jalan gitu teman-teman. Sehingga itu akan memprotektif kita sendiri sehingga aman. Nah, selain tips-tips tadi teman-teman ya, penyakit corona ini kan mempengaruhi banyak pihak, bahkan di bidang ekonomi, agama, sosial juga terpengaruh. Sekarang berbagai tempat ibadah diliburkan, disarankan untuk menggantinya di rumah masing-masing. Namun beberapa juga masih sempat ya, yang tempatnya aman masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Gitu teman-teman. Salah satunya juga COVID ini mengganggu kita sendiri ya, membuat kita itu stres gitu teman-teman. Makanya kenapa saya ini keluar ya, untuk mengurangi tingkat stres aja. Tapi ya nggak terlalu kita keluar-keluar ke tempat rame-rame gitu, enggak ya. Karena awal-awal saat pertama kali pandemi ini muncul, jujur karena memang di lingkungan sekitar saya itu ada yang positif dan meninggal, itu hampir 1 minggu itu saya stres teman-teman, pikiran stres. Jadi kayak kemana-mana itu takut ya kan, tidur nggak nyenyak, kemudian ya kayak serba di medan perang gitu teman-teman. Ya memang aneh sih, tapi memang gangguannya pada diri kita itu, jantung itu sering berdegup kencang, kemudian mual-mual gitu teman-teman, kayak mual terus gitu. Ternyata saya konsultasi ke teman saya yang kebetulan dokter. Nah ternyata memang itu adalah bentuk efek ya, kalau kita baca-baca juga ada efek kalau kita itu terlalu takut gitu sama sesuatu hal, sehingga membuat kita itu takut gitu aja. Oke, kita mau sampai teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman ya, kalau hampir 3 bulan saya menghilang. Bukan berarti saya nggak memikirkan konten. Kalau teman-teman lihat, saya juga masih aktif kok di YouTube. Ketika teman-teman komentar, saya juga aktif menjawab satu persatu pertanyaan. Tapi kalau untuk membuat konten-konten yang masih berhubungan dengan motor, saya masih belum bisa gitu teman-teman ya, mohon dimaklumi. Nanti mungkin
ada konten-konten positif lainnya yang biasa saya buat di saat pandemi seperti ini. Teman-teman nantikan saja nanti bagaimana cerita selanjutnya, ya kan. Oke, kita sudah mau sampai ke tempatnya Om Didin. Kita ngasihkan kue ini yang sudah dibuat oleh kakak saya untuk takjil ya, karena setengah jam lagi mungkin kita buka. Oke, nah ini tempatnya ada di kantor pemasaran Al-Fatih. Oke teman-teman, gitu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Kalau ada kurang saya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah sampai.